Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmila Hairani Siregar, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis dan cabang-cabangnya. A. Pengertian ilmu hadis dan pembagiannya. Secara terminologi, ilmu hadis dirumuskan dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama mutaqaddimin sebagai berikut. Ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah SAW dari segi hal, ihwal para perawinya yang menyangkut kedobitan dan keadilannya. Ilmu hadis ini dibagi menjadi dua, yakni ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Pertama, ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah ialah ilmu yang mempelajari hadis-hadis yang berdasarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah lakunya. Yang kedua, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah biasa disebut mustalahul hadis, ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya, serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik persyaratan macam-macam hadis yang diriwayatkan dan segala yang berkaitan dengannya. Adapun yang dimaksud di atas adalah hakikat periwayatan adalah penuklikan hadis dan menyandarkan kepada sumber hadis atau sumber berita. Syarat-syarat periwayatan adalah penerimaan perawi terhadap hadis yang akan diriwayatkan dengan berbagai cara penerimaan seperti melalui al-sama, pendengaran, al-idzazah, pemberian izin dan perawi. Macam-macam periwayatan adalah membicarakan sekitar diterima atau ditolaknya suatu hadis. Keadaan adalah pembicaraan sekitar keadilan, kecatatan para perawi, dan syarat-syarat mereka dalam menerima meriwayatkan hadis. Macam-macam hadis yang diriwayatkan meliputi hadis-hadis yang dapat dihimpun pada kitab-kitab tasnif, kitab tasnid, dan kitab mu'zam. B. Cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis ada 9. Yang pertama, ilmu rizal al-hadis, ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dan kapasitas mereka sebagai perawi. 2. Ilmu al-jar wal ta'dil. Al-jar sebagai bahasa berarti luka atau cacat, sedangkan ta'dil sebagai menyamakan. Menurut istilah berarti pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan bahwa ia adil atau dobit. Berdasarkan pengertian di atas, para ulama mendefinisikan ilmu al-jar wal ta'dil dengan rumusan ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka. 3. Ilmu tarik al-ruwah. Ilmu ini mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. 4. Ilmu ilal al-hadis. Menurut Abu Abdullah Al-Hakim An-Nasaiburi dalam kitabnya Makrifah Ulum Al-Hadis menyebutkan bahwa ilmu ilal al-hadis adalah ilmu yang berdiri sendiri. Selain itu, ilmu sahih dan doib dan ta'dil, ilmu nasi wal mansukh, ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan dengan ketetapan bahwa yang datang terdahulu disebut mansukh, yang datang kemudian disebut nasikh. 6. Ilmu asbab urut al-hadis. As-Suyuti merumuskan pengertian asbab urut al-hadis dengan suatu yang membatasi arti suatu hadis, baik berkaitan umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, dinasahkan dan seterusnya, atau suatu arti yang dimaksud sebuah hadis saat kemunculannya. Yang ketujuh, ilmu gharib al-hadis, ilmu untuk mengetahui dan menerangkan makna yang terdapat pada lafaz-lafaz hadis yang jauh dan sulit dipahami. 8. Ilmu al-tahsib wal tahrif. Ilmu ini suatu disiplin ilmu yang menilai tinggi yang dapat membangkitkan semangat para penghafal hadis atau huffaz. Yang kesembilan, ilmu mukhtalif al-hadis,
Ilmu yang muncul atas usaha para ulama setelah Rasul wafat karena mengingat banyaknya bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk Islam serta banyaknya orang yang kurang memahami istilah atau lafaz-lafaz tertentu yang gharib atau yang sukar dipahami. Yang C, beberapa unsur penting dalam kajian hadis. Yang pertama, sanad, yakni kata sanad menurut bahasa adalah sandaran yang berkaitan dengan istilah sanad. Terdapat kata seperti isnad, musnad, musnid. Kata isnad berarti menyandarkan. Yang kedua, matan. Yang dimaksud dengan matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri. Sedangkan rawi berarti orang yang meriwayatkan dan memberitakan hadis. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.